Siapa yang tidak mengenal bunga mawar? Bunga mawar merupakan salah satu bunga yang sangat terkenal di dunia. Selain memiliki bentuk yang indah dan warna yang sangat beragam, keunggulan lain dari bunga mawar ini adalah masa mekar bunga ini yang cukup lama, bahkan setelah kamu memetiknya dari pohon. Kita juga tahu bahwa bunga mawar adalah bunga yang dijadikan sebagai lambang cinta dan kasih sayang. Hal ini membuat terciptanya tradisi bagi orang-orang, khususnya di Eropa dan Amerika, untuk memberikan bunga mawar pada momen spesial bersama orang tersayang. Selain itu, bunga mawar segar juga sering digunakan untuk mendekorasi tempat khusus seperti perayaan ulang tahun hingga pernikahan. Tapi, tahukah kamu, untuk mengembangbiakan bunga mawar varietas baru yang banyak dicintai, butuh waktu bertahun-tahun. Namun untuk tanaman yang sudah tinggi seperti ini hanya butuh 4,5 bulan dapat mulai berbunga dan dipanen untuk dikirim ke toko-toko bunga di Amerika dan Eropa. Dan bisnis perkebunan bunga mawar greenhouse melibatkan begitu banyak pekerja. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi pertanian bunga mawar di Ekuador, tepatnya di Amerika Selatan dengan sistem greenhouse. Salah satu faktor penting dalam bisnis mawar ini adalah pemilihan lokasi tempat budidaya. Pertanian ini dibangun di dataran tinggi dan terletak dengan pegunungan berapi aktif di Ekuador yang menyediakan sumber air alami dari glasier. Selain itu, posisi Ekuador yang berada di garis khatulistiwa memiliki keunggulan sinar matahari dapat muncul 365 hari, memungkinkan batang dan tunas mawar tumbuh panjang dan lurus secara alami. Sedangkan plastik rumah kaca memungkinkan pelindungan mawar dari ultraviolet untuk mengontrol warna mawar dan terciptanya variasi warna yang beragam. Di tempat ini terdapat 3 perkebunan mawar yang terkenal, yaitu Perkebunan San Francisco, Las Bonanza, dan La Victoria, yang semuanya dibangun di dekat dasar gunung berapi Cotopaxi. Perkebunan ini dibangun di atas tanah yang dulunya adalah aliran lumpur gunung berapi, yang tanahnya terdiri dari pasir, kerikil, dan batu. Sehingga langkah pertama dalam proses pertanian bunga mawar ini adalah mempersiapkan lahan dengan memindahkan batu-batu besar. Selanjutnya, alat berat membuat drainase untuk menghindari genangan dan air berlebih. Kemudian, petani mengolah tanah dengan cara mencampurkan tanah dengan bahan organik seperti sekam padi, kopi, dan tanah hitam lainnya. Setelah ladang siap, barisan tempat tanam dan struktur rumah kaca akan dibangun pada waktu yang bersamaan. Plastik polietilen yang menutupi rumah kaca ini berguna untuk menyaring sinar ultraviolet. Selain itu, atap ini juga berguna untuk melindungi tanaman dari hujan, hujan es, angin, dan cuaca dingin. Dengan bantuan alat pemanas suhu dan kelembaban, memastikan suhu di dalam rumah kaca akan terjaga pada tingkat yang ideal sehingga mengurangi resiko terjadinya penyakit. Elemen penting lainnya dalam persiapan lahan pertanian mawar ini adalah sistem irigasi yang juga mendistribusikan makanan ke tanaman yang sedang tumbuh. Irigasi ini dilakukan baik menggunakan irigasi semprot dan juga irigasi tetes. Sementara itu, varietas-varietas baru dari mawar yang dikembangbiakan ini diperoleh dari laboratorium di Eropa.
Mereka membuat 1,5 juta varietas baru setiap tahunnya untuk mencari varietas terbaik yang diterima di pasaran. Proses pembuatan varietas mawar baru dimulai dengan pemilihan yang cermat dan penyerbukan silang dari 2 mawar yang berbeda. Serbuk sari dari satu jenis mawar digunakan untuk membuahi bagian betina dari varietas lain. Dari indukan ini akan diperoleh benih mawar jenis baru. Bibit tanaman baru ini akan dibesarkan dan dipantau tumbuh kembangnya dan kemudian dievaluasi. Setelah bunga mekar, mawar akan dinilai berdasarkan tingkat pertumbuhan, bentuk, warna, dan ukuran bunga, panjang batang dan juga jumlah duri serta umur bunganya. Setelah jenis mawar baru disetujui, kemudian mereka akan dikirim ke Ekuador untuk diperbanyak dan dikembangbiakan secara komersial. Beralih ke proses perbanyakan bibit mawar, pekerja akan menggunakan akar dan batang bawah dari mawar yang tidak dibudidayakan dan kemudian mencangkok varietas baru yang dipilih. Dalam pemilihan varietas baru ini sangat dipengaruhi oleh fashion terbaru. Petani harus membuat tebakan beresiko tentang apa yang akan ditanam berdasarkan tren pasar untuk tahun depan. Perlu kalian tahu, untuk setiap menumbuhkan satu varietas perkebunan mawar, petani harus membayar royalti $1 untuk setiap tanaman hidup kepada petani maupun perorangan yang pertama kali memproduksinya. Hal ini disebabkan karena setiap varietas dianggap sebagai kekayaan intelektual milik seseorang maupun perusahaan. Sebaliknya, jika bunga yang diproduksi sudah kehilangan popularitasnya, maka petani harus mengganti semua tanaman mawar di kebunnya dengan varietas baru yang lebih populer. Setelah batang muda muncul, pekerja harus memastikan batang dasar kuat dan dapat bertahan untuk produksi tahun berikutnya. Sehingga pekerja harus memeriksa setiap hari dari kemungkinan adanya penyakit. Pekerja akan memangkas daun yang rusak dan juga tunas baru dari varietas yang tidak diinginkan. Sementara itu, untuk distribusi nutrisi dialirkan melalui sistem irigasi tetes yang membawa air bersama dengan pupuk dan biol. Biol adalah cairan syarat nutrisi yang dihasilkan dari kompos. Untuk memastikan pemberian pupuk yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan, takaran pupuk ditentukan dari hasil uji tanah yang dilakukan di laboratorium, di mana pengujian ini meliputi pengukuran konduktivitas tanah, pH, dan nitrogen, serta jumlah pupuk di dalam tanah. Kehadiran cacing tanah ini adalah salah satu bagian penting dari pupuk kompos dan bukti kemandirian dalam pengadaan pupuk organik alami secara mandiri. Air yang digunakan di perkebunan ini disediakan dari alam dari gunung berapi Cotopaxi. Es yang menutupi puncak gunung mencair dan mengalir ke reservoir di pertanian ini, yang selanjutnya akan digunakan untuk semua kebutuhan operasional pertanian mawar ini. Sementara itu, plastik yang diletakkan di atas rumah kaca akan diganti sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Plastik menyaring cahaya pada siang hari dan digunakan untuk mengontrol warna mawar. Persyaratan wajib bagi mawar untuk memiliki begitu banyak pelindung ultraviolet untuk menghasilkan varietas warna yang berbeda. Ada sangat sedikit proses otomatis dalam proses produksi mawar. Setiap langkah membutuhkan tangan terampil. Di Ekuador saja, industri bunga mempekerjakan lebih dari 60.000 pekerja secara langsung dan 500.000 pekerja secara tidak langsung. Hal ini membuat bunga mawar memiliki arti penting bagi Ekuador di luar dari keindahannya.
Dibutuhkan waktu 6 bulan perawatan secara konsisten sebelum tanaman ini akhirnya mulai berproduksi dan siap panen. Di musim panen, setiap pagi pekerja memotong 50.000 hingga 70.000 bunga. Pekerja akan memotong setiap varietas bunga dengan kondisi kelopak yang berbeda berdasarkan kebutuhan masing-masing pembeli. Pekerja harus memastikan apakah kuncupnya utuh, batangnya tidak bengkok, dan panjangnya lebih dari 40 cm. Kriteria ini harus dipenuhi sehingga bunga tersebut dapat diekspor. Setiap 20 tangkai mawar, pekerja akan membungkusnya dengan jaring pelindung dan pekerja lain akan mengangkutnya ke gudang pasca panen, di mana mereka akan dicuci. Kemudian, mawar dibariskan pada alat ini, sehingga memungkinkan pekerja melakukan inspeksi dengan mudah. Mawar ini akan diklasifikasikan dan diukur. Pertama, pekerja mulai inspeksi dengan membuang daunnya dan memeriksa apakah bunganya dalam kondisi yang prima. Selanjutnya, pekerja mencocokkan mawar dengan warna, ukuran kuncup, dan tingkat bunga yang serupa. Klasifikasi kedua, pekerja harus menata setiap bunga berdasarkan bukaan kuncup, ukuran kuncup, dan warnanya. Setelah klasifikasi selesai, akhirnya seorang pekerja menempatkan bunga dalam tandan dan membungkusnya. Kotak bunga seperti ini sudah dirancang khusus untuk dapat menjaga posisi bunga dan kelopak dalam kondisi aman, bahkan terhadap benturan maupun terjatuh. Tandan bunga dapat terdiri dari 20, 25, 12, atau 6 tunas, tergantung pada harga dan permintaan klien. Untuk mengantisipasi mawar dehidrasi selama proses pengepakan dan pengiriman, selama proses pasca panen dan proses pengiriman, suhu akan dijaga selalu pada 2 derajat Celcius. Stiker ditempelkan untuk menginformasikan varietas mawar dan panjang batang. Setelah mawar disimpan dalam kotak, mereka siap ditempatkan di truk pendingin dan dibawa ke bandara, yang selanjutnya akan dipajang pada toko-toko bunga di sekitar Anda.